Shalom semua. Shalom. Dan mari kita semua bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih di dalam suasana Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Berulang kali firman Tuhan senantiasa memberitakan tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitan. Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi Yesus selama 40 hari lamanya terus-menerus menjumpai murid-muridnya. Tujuan daripada Yesus menjumpai murid-muridnya hanya ada dua. Yang pertama, Yesus membuktikan bangkit. Bahwa dia bangkit, dia hidup. Dengan demikian dia menggenapi janjinya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, dengan demikian dia menguatkan murid-muridnya yang masih dilanda ketakutan dan keraguan. Kemarin minggu sore saudara tidak mendengar firman yang pagi karena kita ada tamu Mr. Yun. Firman Tuhan yang pagi hari, saudara, supaya yang datang sore juga mendapatkan hal yang sama, saya mau ulangi sebentar. Yesus menjumpai murid-muridnya yang waktu itu sedang berdoa, sedang komsel, padahal pintunya terkunci. Namun Yesus dengan tubuh kebangkitannya, tubuh kemuliaannya, dia masuk di dalam rumah walaupun pintunya terkunci. Otomatis murid-muridnya terkejut dan mengira dia adalah hantu. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, lihat ini aku. Ini lihat telapak tanganku yang dipaku, lihat kakiku. Lihat, ini aku. Hantu tidak punya daging dan tulang. Lalu Yesus juga mendemonstrasikan, ada nggak makanan di kamu? Ada. Yesus mendemonstrasikan dia makan. Saudara, dengan demikian murid-muridnya percaya bahwa Yesus hidup. Kenapa murid-muridnya menjadi terkejut? Mengira dia hantu karena dia lupa bahwa Yesus pernah berjanji untuk bangkit. Perhatikan. Itu yang menyebabkan murid-muridnya lupa. Kalau lupa berarti tidak ingat firman. Kalau tidak ingat firman berarti dia terkejut. Ini ada hantu. Saudara, oleh karena itu, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pesan itu sangat indah. Di dalam Yohanes pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Teks yang ada di LCD menggunakan teks bahasa terjemahan baru. Silakan saudara. Jangan sampai kalau saya menyajikan firman lengkap dengan teks ayatnya, saudara tidak buka Alkitab. Saya akan membaca di dalam terjemahan sehari-hari, yang tentu saja lebih dekat. Ya, saudara, ayat yang pertama dari Yohanes pasal 16 ayat 1. Semuanya itu kuberitahukan kepadamu supaya kalian jangan murtad. Yesus memberitahukan supaya murid-muridnya tetap kuat dan jangan murtad. Dalam terjemahan baru dikatakan, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat yang kedua, kalian akan dikeluarkan dari rumah-rumah ibadat, dan akan datang waktunya bahwa orang yang membunuh kalian akan menyangka ia mengabdi kepada Allah. Mereka melakukan itu kepadamu sebab mereka belum mengenal Bapa maupun aku. Tetapi sekarang kukatakan kepadamu, supaya kalau itu terjadi nanti, kalian ingat bahwa aku sudah memberitahukannya kepadamu.
Hal ini tidak kuberitahukan kepadamu dari semula sebab aku masih bersama-sama dengan kalian. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang bertanya kemana aku pergi. Sekarang malah hatimu menjadi sedih karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Ayat 7, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saya lanjut ayat yang ke-8 dalam versi terjemahan sehari-hari. Kalau Ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa, dari apa yang benar, dari hukuman Allah. Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku adalah dosa, bahwa aku benar. Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Saudara, setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada banyak penguatan-penguatan yang diberikan Yesus. Kalau kita melihat ayat yang ke-1, Yesus berkata akan ada penyiksaan, penderitaan, namun jangan murtad. Ayat yang kedua, akan datang waktunya bahwa orang yang membunuh kalian akan menyangka ia mengabdi kepada Allah. Dari sejak dulu ini sudah ada yang namanya golongan Yahudi yang membenci kekristenan. Yesus dibunuh. Tetapi dia menyangka bahwa pembunuhan ini adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Sekarang pun ada, saudara, model-model pembunuhan. Ya, orang katakan jihad. Ya, membunuh tetapi menyangka bahwa ini mengabdi kepada Tuhan. Saudara, Yesus mengatakan, menegaskan Dia akan pergi kepada Bapa di surga. Namun murid-muridnya sedih. Karena murid-muridnya belum mengerti tentang firman. Ini. Makanya murid-muridnya diberitahu, lebih berguna jika aku pergi kepada Bapa. Supaya penghibur itu turun. Supaya Roh Kudus turun. Ya. Kalau di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, ditegaskan di sini bahwa Yesus pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Kalau Yesus tidak pergi, maka penolong atau penghibur itu tidak turun. Murid-muridnya dikasih tahu ini. Kenapa? Karena setelah 40 hari Yesus memberikan penguatan kepada murid-muridnya, menjumpai murid-muridnya, lalu Yesus naik ke surga dan Dia berpesan, kamu jangan pergi ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu tetap tinggal sampai kamu dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Makanya Gereja Pantekosta percaya dan ini selalu diperingati. Bukan sekedar tradisi. Ini adalah untuk mengobarkan, mengingat kembali bagaimana setelah kebangkitan Yesus Kristus terjadi peristiwa besar, yaitu turunnya Roh Kudus. Doa-doa yang dilakukan 10 hari ini bukan doa minta Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah dicurahkan. Termasuk setiap orang yang sudah percaya Yesus sudah ada Roh Kudusnya. Tetapi manifestasi pekerjaan Roh Kudus ini terus menerus dikobarkan kepada setiap orang percaya. Ya. Oleh karena itu ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus,
Supaya kita tidak sekedar memperingati saja, tetapi kita ingat bahwa setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Sehingga penuaiannya bukan penuaian barang-barang, bukan penuaian tentang sekedar penuaian hari raya penuaian, tapi penuaiannya adalah jiwa-jiwa. Saudara tahu bahwa dulu Petrus ini adalah orang yang penakut. Ketika dia didekati seorang anak kecil, "Loh, bukankah kamu salah satu dari mereka ini ketika Yesus ini diseret, disiksa, mau disalib?" "Oh, bukan aku." Dia sampai menolak, mengakui, mengkhianati Yesus 3 kali. Betapa murid-muridnya takut. Sampai setelah Yesus mati, disalibkan, murid-muridnya takut. Makanya ketika dia takut, dia beribadah, dia komsel itu ada di ruangan tertutup. Mereka semua tercekam dengan ketakutan, dengan ketidakpastian. Itulah sebabnya Yesus masih 40 hari terus-menerus menjumpai murid-muridnya. Dan Yesus menjelaskan, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Saudara, kenapa? Karena Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksinya. Petrus yang adalah penakut, setelah dia dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka sekali berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan dan dibaptis di Sungai Yordan. Saudara, ketika dia ada di depan bait suci, ada pengemis yang lumpuh, tiap hari cuma minta-minta. Dengan lantang dia berkata, "Emas dan perak tidak aku punya, tetapi di dalam nama Yesus berjalanlah." Berjalan, saudara. Saudara tahu, mulai saat itu berkobar-kobar. Makanya orang Yahudi bingung ini. Karena pertama dia puas, Yesus sudah disalib. Wah, lega ini sudah mati disalib. Tapi ternyata setelah itu, manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus. Murid-murid Yesus yang adalah Yesus, yang sudah menjadi murid-murid Yesus. Wah, mereka mendemonstrasikan. Saudara, ini khotbah jangan hanya didengarkan. Supaya kita mengerti bahwa Yesus Kristus memberitahukan betapa pentingnya setiap orang percaya terus-menerus hidupnya dipenuhi Roh Kudus. 5 pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus itu yang pertama yaitu melahirbarukan orang percaya. Ini pekerjaan Roh Kudus yang pertama kali. Karena tidak ada seorang pun yang dapat datang dan mengaku percaya kepada Yesus kalau Roh Kudus tidak berkarya dalam dirinya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5 sampai 6. Dia katakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, untuk dapat masuk di dalam kerajaan Allah, maka seseorang harus mengalami kelahiran kembali. Ini adalah karya Roh Kudus pada awal kehidupan orang percaya. Makanya begini saudara, jika Roh Kudus tidak berkarya di dalam diri saudara, maka tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Yesus. Makanya setelah seseorang itu
lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti orang itu ditandai dengan pertobatan. Ditandai dengan berbalik dari jalan yang jahat. Lalu kemudian mengikuti jalan Tuhan. Melayani Tuhan yang hidup. Saudara, kalau ada orang yang mengakunya percaya Yesus tetapi terus-menerus hidup dalam dosa, berarti tidak ada pertobatan. Berarti perlu dipertanyakan, apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi raja dalam hidupnya. Oleh karena itu peranan yang pertama yaitu melahirbarukan orang percaya. Roh Kudus berdiam diri di dalam orang percaya. Saudara, ini pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang kedua yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Kita lihat tadi apa yang kita baca dari Yohanes pasal 16 ayat 8. Jelas. Dan kalau ia datang, ia itu Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata Yunani dari menginsafkan ini dipakai kata konfits atau elekso. Yang berarti Roh Kudus itu meyakinkan. Roh Kudus itu menegur, mengoreksi, menghardik. Artinya Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Roh Kudus yang ada di dalam diri seseorang itu bekerja berkarya terus. Menginsafkan, menegur, menyadarkan akan dosa-dosanya. Sehingga dia dapat datang menyambut Yesus sebagai Juru Selamatnya. Saudara, sangat penting. Roh Kudus adalah pembela. Roh Kudus adalah penghibur. Ya, Roh Kudus adalah penolong. Kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita bisa saja jatuh dalam dosa. Kita bisa saja terjebak dalam kesalahan. Tetapi kalau Roh Kudus itu berkarya, maka Roh Kudus akan menginsafkan saudara akan dosa. Tanda bahwa saudara milik Kristus adalah saudara hidup di dalam kekudusan. Makanya saudara, penting sekali untuk kita ini mengalami pertobatan. Pertobatan iman sudah dilakukan ketika saudara percaya menerima Yesus. Berikutnya disusul dengan pertobatan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, mesti ada pertumbuhan. Pertumbuhan rohani mesti disertai dengan pertobatan. Karena apa? Pertobatan menghasilkan pertumbuhan. Pertobatan menghasilkan pertumbuhan. Terus semakin dewasa rohani. Semakin dewasa rohani. Semakin dewasa rohani. Kalau ada orang yang mengaku Kristen sudah dewasa, tapi tidak ada pertumbuhan. Hidupnya sama seperti dulu. Perlu dipertanyakan. Sudah dikasih Tuhan. Ketika sudah bertumbuh dewasa, akhirnya berbuah. Buah itu tanda bahwa kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, ketika kita sadar akan dosa, menginsafkan dosa, maka Roh Kudus itu menolong setiap orang percaya untuk gampang bertobat. Mari katakan bersama-sama, gampang bertobat. 2, 3. Gampang bertobat. Lawan katanya gampang bertobat itu apa? Mengeraskan hati.
Mengeraskan hati itu sama dengan bunuh diri secara rohani. Sudah tahu salah, tetap saja dilakukan. Sudah tahu salah, tetap saja dilakukan. Akhirnya hidup di dalam ketertuduhan. Orang yang hidup dalam ketertuduhan itu tidak ada damai sejahtera. Orang yang tidak ada damai sejahtera itu orang yang tidak ada iman. Bimbang, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Makanya sudah mulai tertarik dengan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Ingat, perhatikan. Kalau ada di antara saudara sudah mulai tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan dosa, ini sebenarnya alarm. Ini adalah sebuah alarm, kita ini tidak boleh hidup di jalan diri sendiri. Saudara, yang ketiga, karya Roh Kudus. Yang ketiga yaitu memimpin orang kepada kebenaran. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, kita bisa berkata bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat memahami setiap kata dalam Alkitab. Firman Tuhan itu kebenaran. Ketika firman Tuhan itu kita jadikan sebagai dasar hidup, otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Perhatikan. Kalau ada di antara kita yang dengar firman kok tidak tertarik ya. Dengar firman tidak tertarik. Tidak haus. Kok merasa tidak lapar ya? Ya. Mungkin lebih tertarik kepada yang lain. Sekarang ini ketika kita menggunakan HP, kita banyak yang lebih menarik. Ada Instagram, ada berbagai macam fasilitas yang membuat orang ini nyaman. Ada game, ada TikTok. Mau mandi, pegang HP, setel TikTok, nanti mandinya setengah jam lagi, saudara. Ya kadang untuk hiburan tidak apa-apa. Tapi kalau kita terus-menerus itu menjadi lebih tertarik, apalagi kalau saudara di dalam gedung gereja baca firman, saudara menyalahgunakan HP lalu tidak dengar, ini sudah alarm. Enggak suka kebenaran. Apalagi kalau dalam hidup sehari-hari, udah ngerti ada yang salah, ada yang benar. Saudara bela yang salah. Enggak senang kebenaran ini. Apalagi ketika kita salah, ditegur, benernya begini, enggak mau. Gengsi. Masalah ini. Oleh karena itu apa? Sekeras-kerasnya manusia berusaha mengerti firman, kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus, tidak bisa. Makanya hati-hati kalau ada di antara kita yang mulai tidak tertarik kepada firman. Saudara, saya ini kalau mau tidur, hampir setiap hari saya dengar firman. Entah itu saya nyetel sendiri, ini kan direkam saudara. Saya nyetel sendiri, atau saya cari khotbah yang dulu, atau cari khotbah teman-teman. Ya, saya suka firman. Di mobil saya punya flash disk yang isinya 600 khotbah. Ya. Saya di mobil suka dengar firman, suka puji-pujian. Ya. Roh Kudus itu menolong kepada kita untuk terus dekat. Terus dekat. Dan Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran. Saudara, jangan saudara sedih kalau saudara tidak sekolah Alkitab, saudara nggak ngerti firman. Tidak apa-apa. Belajar. Ya. Kalau banyak orang yang sekolah Alkitab tinggi-tinggi, mereka puji Tuhan kalau disiapkan untuk menjadi pengajar di dalam sekolah Alkitab. Ada S1, S2, S3, dia puji Tuhan. Tapi kan tidak semua jemaat punya kesempatan untuk saudara bisa sekolah Alkitab. Makanya saudara punya kesempatan pemuritan, ikut. Ya. Saudara punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ketika dengarkan firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menolong
kepada setiap pribadi dibuka hatinya untuk mengerti firman. Amin. Loh, kalau ngerti firman senang, saudara. Saudara sama-sama dengarkan firman Tuhan sore ini, nanti pulang beda. Kamu tadi dapat berkat apa? Oh saya ini beda. Itu rema. Ya. Kamu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Wah udah lain. Nanti kalau gak dapat apa-apa, yang salah siapa? Oh nyalakan iblisnya. Oh mungkin nyalakan pendetanya. Enggak mudeng nih firman. Hati-hati saudara. Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti firman. Ketika manusia dipimpin oleh Roh Kudus, ia dapat dibuka pikirannya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya ada lagu yang indah sekali. Tiada suatu dalam diriku yang mampu melakukan kehendakmu. Sebenarnya tanpa Roh Kudus kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berfirman, aku tidak akan membiarkan engkau jadi yatim piatu. Nanti ketika aku pergi, aku akan mengirim penolong lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Saudara, oleh karena itu, ketika kita hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Yang keempat, Roh Kudus itu memimpin kepada hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Pertama tadi apa? Kita urutkan. Melahirbarukan. Coba diurutkan pertama. Melahirbarukan. Bertobat, percaya, terima Yesus. Lalu yang kedua, menginsapkan akan dosa. Saudara, menginsapkan akan dosa. Setelah Roh Kudus melahirbarukan orang percaya, maka orang itu akan diliputi dengan penyesalan akan dosa. Paulus senantiasa mengatakan bahwa yang dahulu-dahulu, yang lama sudah berlalu. Saudara, orang yang menerima Yesus mesti menganggap, di luar Yesus semua adalah kerugian. Setelah dia insaf dosa, lalu hidup dalam kebenaran. Makanya jangan pernah di antara kita ini udah ngerti salah, ngeyel. Ini namanya nggak hidup dalam kebenaran. Ya, udah ngerti salah, nggak mau mengakui. Udah mau salah, nggak minta maaf. Wah, kalau perlu dipertanyakan, ini kamu ada Roh Kudusnya nggak? Ya, jelas kamu ini salah. Kenapa? Ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, bertobat dengan sendirinya, gampang bertobat. Yang namanya bertobat nggak usah disuruh-suruh nih. Mengaku dosa juga nggak usah diinterogasi polisi nih. Harus jawab 60 pertanyaan. Kalau diinterogasi itu jawabnya ya tidak, ya tidak, ya tidak. Udah pasti ketahuan saudara. Nggak ada orang harus narasi panjang lebar, nggak ada. Kamu begini, ya tidak, ya udah. Selesai. Makanya ada orang yang ketika berdosa, dia berusaha mengelak, nggak mengakui. Tapi ketika dia ngomong, ini rekaman CCTV-nya, wah baru mengakui. Setelah orang dipimpin hidupnya di dalam kebenaran,
lewat firman Tuhan, lewat persekutuan pribadinya dengan Tuhan, maka orang akan terbuka pikirannya. Selama orang ini tertutup pikirannya, nggak bisa. Orang kalau tertutup pikirannya, nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa memahami kebenaran. Makanya perlu kita berdoa. Makanya Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa kepada kamu, orang-orang kudus, supaya kamu apa? Memiliki mata hati yang terang. Supaya kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Orang kalau belum dibuka kebenarannya, belum mengerti. Dan ketika sudah mengerti kebenaran, dibuka pikirannya. Ini yang keempat. Peranan Roh Kudus, yaitu memimpin orang kepada hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Saudara, Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan orang percaya ini terus berkarya. Terus berkarya, enggak pernah berhenti. Apa karyanya? Terus membimbing orang agar tetap hidup dalam kekudusan. Roh Kudus membimbing setiap orang percaya supaya mereka itu hidup dalam kekudusan dan taat. Orang kalau hidup dalam kekudusan, akhirnya nggak taat, jatuh lagi. Makanya penting ini kalimat, membimbing orang berjalan dalam kekudusan dan taat. Kekudusan dan taat terus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, ayat ini indah. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus. Taat kepada Yesus. Jadi bimbingan Roh Kudus itu membuat kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini darah pengampunan. Oleh karena itu, Roh Kudus dapat menegur setiap orang percaya. Ditegur. Kalau kita peka terhadap teguran Roh Kudus, wah ini hebat. Ya, Roh Kudus itu menegur dengan lemah lembut. Supaya setiap orang yang tidak taat, yang mulai menyimpang, kembali ke jalan yang benar. Makanya kalau orang ini peka terhadap teguran Roh Kudus, orang ini gampang bertobat. Kenapa menjadi tidak gampang bertobat? Wis ada teguran, udah enggak usah dengarkan. Bertobat besok saja. Ada teguran, wes bertobat besok saja. Makanya apa? Lama-lama tidak peka. Makanya ada orang Kristen yang peka terhadap tuntunan Tuhan, ada yang tidak peka. Saudara, berbagailah orang yang peka. Peka mendengar suara Tuhan. Jelas. Karena Yesus itu gembala. Firman Tuhan berkata, domba-domba mendengar suaranya. Amin. Loh iya loh, ada yang tidak peka loh. Jatuh dalam dosa. Hancur. Semuanya hancur. Wah, padang gurun. Udah mulai timik-timik lagi, jatuh lagi. Ada orang yang hidupnya ini hanya muter-muter aja. Kegiatan utamanya apa? Jatuh bangun dalam dosa. Memang Tuhan mengampuni. Terus mengasihi membawa kita kepada kebenaran. Tetapi kalau kita tidak taat, Alkitab mengatakan ada anjing yang kembali memakan muntahnya. Ya, kerbau, babi itu kalau dibersihkan udah bersih. Nanti dia suka di tempat yang kotor, di lumpur yang kotor. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh taat, tidak sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan sehingga apa? Pengennya kembali ke kehidupan lama, ke kotoran, ke lumpur. Sama dengan orang Israel.
ketika sudah jelas-jelas keluar dari Mesir. Sudah jelas keluar dari Mesir. Karena menghadapi kesulitan, dia ngomel pada Musa. Musa, ngapain kamu bawa aku ke sini? Kalau hanya mau mati oleh pedang saja, kenapa? Bukankah di Mesir saya bisa makan enak, makan daging. Loh ini loh. Sudah keluar dari Mesir. Mesir itu gambaran penjajahan. Mesir itu gambaran manusia lama. Mesir itu gambaran dosa. Sudah jelas-jelas keluar, pengen ke Mesir. Nah ini kenapa? Karena orang tidak hidup di dalam ketaatan. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus membimbing orang, menegur. Supaya setiap orang disadarkan. Ini bukan menghakimi. Tetapi karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya agar orang percaya ini terus hidup dalam kehendak Tuhan. Amin saudara. Makanya sangat penting. Gereja zaman sekarang jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, bagaimana kita bisa bertumbuh saudara? Semua apa yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan kita ini, sama sekali bukan karena kuat dan gagah manusia. Siapa di antara saudara-saudara, saya himbau, raketan sehari saudara setel radio Suara Pengharapan. Saudara tahu enggak, ini radio luar biasa. Saya bersyukur kemarin laporannya 6.000 pendengar. Ya, saudara, ini radio ini sangat bagus. 5:30 ada renungan gembala. Jam 7 ada renungan Dr. Charles Stanley. Lalu ada informasi bugar, itu informasi yang bagus. Ada VOA. Kalau malam ada apa? Malam itu saudara dari jam 7-nya ada khotbah. Jam 9-nya ada dia buka jalan. Jam 1 siangnya ada khotbah lagi. Rabu itu setiap Rabu pasti ada pendeta yang bersaksi tentang pelayanannya. Indah sekali. Saudara tahu, yang tadi pagi saya lupa nggak ngasih tahu. Kemarin hari Jumat kami itu mengadakan pertemuan online dengan Mr. Yun. Hari Minggu dia datang, dia bicara, Pak Mit, siapkan untuk kita punya TV. Waduh, saya membayangkan TV. Ini kita nggak punya tenaga, nggak punya apa. Ini YouTube tapi TV. Tentu saja butuh peralatan banyak. Saya rapat, di tengah-tengah rapat saya cuma berdoa, Tuhan kalau ini kehendak Tuhan. Jangan pernah puas dengan kita ini gedung baru. Khotbah hanya sekitar ke 300 orang, 400 orang setiap minggunya, termasuk anak-anak dan sebagainya. Jangan kita puas. Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya ngomong gini. Kalau dalam satu hari itu ada orang yang bad mood, lalu ketika mendengar suara radio, Suara Pengharapan menjadi good mood. Orang yang letih lesu jadi semangat, itu udah diberkati. Ya. Saya pernah ikut timnya Mujizat Masih Ada, saya tanya kepada tim intinya, Pendeta Niko. Kenapa ini satu event 800 juta dikeluarkan. Dia bilang, Pak, kalau ada satu orang saja disembuhkan, udah luar biasa. Ya, makanya begini, jangan kita ini cuek. Ini pergerakannya ke sini, udahlah itu kan urusannya Pak Gembala. Enggak, ini urusannya radio, enggak. Ya, saudara, ada Mbak Tera ini, siarannya ini tentang doa. Saudara, ikuti. Apalagi nanti kalau kita diizinkan Tuhan, ada TV. Kemarin di jumlah 100, berapa Mas? 170 juta. Saudara. Waduh, biayanya. Kalau itu terjadi, saya nggak tahu. Nanti bagaimana? Nggak usah. Yang namanya pekerjaan Tuhan,
Wis Musa bingung. Apa di tanganmu tongkat? Udahlah tongkat dipakai. Ya. Ketika mau memberi makan 5.000 orang, apa yang ada padamu? Ini cuma 5 roti 2 ikan. Bagaimana 5 roti 2 ikan ini dapat ngasih makan 5.000 orang? Bukan urusan kita. Apa yang ada pada kita? Kita ini diciptakan bukan jadi orang yang pesimis. Tapi kita selalu ingat firman Tuhan. Kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Amin. Tidak perlu ini kita ini pindah ke Amerika dulu, ke Jakarta dulu untuk jadi gereja yang memberkati dunia. Tidak perlu. Cukup dari sini. Saudara. Oleh karena itu sangat penting. Roh Kudus itu menolong setiap orang percaya untuk hidup dalam ketaatan. Taat saja. Taat. Mungkin suatu saat Tuhan suruh engkau lakukan sesuatu yang mungkin bagi kamu terlalu besar. Taat saja. Taat. Ya. Saya belajar taat, saudara. Banyak orang-orang yang berkata, wah kalau Pak Mit kan banyak sponsor. Pak Mit itu enggak. Saudara tahu. Karena Tuhan. Makanya jangan biarkan kamu ini punya iman yang kecil. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Taat saja. Roh Kudus menolong kita untuk taat. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa teguran ilahi adalah tanda kasih daripada Bapa surgawi. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Makanya kalau ada di antara kita yang ditegur, dididik itu jangan anggap enteng. Ya, istri-istri ketika engkau ditegur suamimu jangan anggap enteng. Anak-anak ketika engkau ditegur orang tua jangan anggap enteng. Ya. Benar saudara. Ketika otoritasmu memberitahu kepada kamu sesuatu jangan anggap enteng. Saudara tahu enggak? Kalau kita nganggap enteng teguran Tuhan, didikan Tuhan, maka yang rugi itu kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa teguran, didikan itu adalah sebagai tanda mengasihi. Tuhan mengasihi kita. Rasul Paulus pun dalam pelayanannya ketika dia melayani, dia hendak masuk ke daerah Misia, daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus mencegahnya dalam sebuah penglihatan. Penglihatannya ada orang yang ngawe-awe ngomong, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Lalu Rasul Paulus mentaati. Dia masuk di Filipi. Ya. Akhirnya dia ketemu dengan seorang wanita yang di wanitanya ini ada perewangan. Ketika dilepaskan roh jahat, bosnya marah-marah. Lalu mau Paulus dimasukkan dalam penjara dengan Silas. Dimasukkan penjara. Bawah tanah diborgol kakinya. Hidup dalam ketaatan kok malah susah. Malah menderita. Memang. Kadangkala Tuhan izinkan karena ketaatan. Justru kita mengalami aniaya penderitaan. Tetapi aniaya penderitaan itu adalah jalan kita untuk Tuhan menolong. Sudah tahu, tengah malam mereka memuji Tuhan dengan suara keras. Kenapa keras? Dikatakan di situ sampai orang-orang di dalam penjara mendengar suaranya. Padahal di bawah tanah. Ketika itu terdengarlah gempa. Terlepaslah sendi-sendi engsel daripada pintu penjara dan terbebaslah. Disitulah jalannya
Filipi dimenangkan. Saudara, oleh karena itu kita harus ngerti bahwa Roh Kudus itu menuntun kita kepada ketaatan dan kekudusan. Yang kelima, Roh Kudus berkarya kepada orang percaya dan orang yang belum percaya. Roh Kudus berkarya bagi orang yang belum percaya. Roh Kudus menyadarkan akan karya Roh Kudus sehingga sadar dirinya orang berdosa, lalu membuka hati dan terima Yesus. Kepada orang percaya, Roh Kudus terus-menerus menuntun orang, menolong, menghibur, menguatkan, membela, supaya kita tidak ke jalan yang salah. Ya. Bagi yang ditegur harus taat. Kalau enggak taat, maka dia akan jauh dari Tuhan. Ketika jauh dari Tuhan, kekristenan jadi kering. Ya, lupa akan janji Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti ingat bahwa karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang pertama melahirbarukan, lalu menginsapkan akan dosa, supaya hidup dalam kebenaran. Berikutnya menuntun orang kepada ketaatan dan kekudusan. Dan Roh Kudus berkarya bagi orang percaya dan orang yang belum percaya. Saudara, siapa di antara kita yang hari-hari ini sudah mulai melupakan karya Roh Kudus? Jangan kau lupakan. Roh Kudus ini penolong. Makanya Yesus Kristus terus memperingatkan, aku tidak akan membiarkan kau sebagai yatim piatu. Ketika aku akan pergi, aku akan menyediakan penolong bagimu. Saudara, kita ingat, orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidupnya akan terus-menerus ingin menjadi saksi. Saksi Kristus. Murid-murid Yesus sebelum dipenuhi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi, hidupnya ketakutan, sia-sia, keraguan-raguan. Tapi ketika dia dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, Alkitab mencatat bahwa hidup mereka penuh dengan mujizat. Perkataan mereka penuh dengan kuasa. Saudara, yuk melalui khotbah ini kita senantiasa terus diingatkan. Jangan pernah kita berhenti untuk terus-menerus berdoa supaya manifestasi kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Sampai dia keluarkan buah. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Damai sejahtera. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 firman Tuhan jelas dikatakan, ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita ada kasih. Jangan yang ngomong gini ya, wow saya ini penuh Roh Kudus tapi hidupnya tidak ada kasih. Saya ini penuh Roh Kudus tapi hidupnya gak ada sukacita. Diam. Gak ada muka berseri, gak ada. Gak ada nyanyian di hati. Makanya orangnya cemberut. Ya, orang cemberut, orang suka muka masam itu roh sihir, berusaha nyihir orang. Kemarin saya dalam bimbingan pranikah kemarin dan tadi pagi saya bahas bab 7 yaitu
komunikasi dalam keluarga. Penting setiap orang itu belajar untuk apa? Untuk mengungkapkan perasaan isi hati dengan kata-kata. Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang baik, yang lembut, nada rendah. Saudara, orang akan melihat, oh. Galatia 5 ayat 23, di situ ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Manifestasi dari sifat Roh Kudus. Jangan bangga, oh bahasa roh, baik. Minggu depan saya akan terangkan tuntas. Jangan sampai bahasa rohnya kenceng, tetapi ditagih hutang, marah. Nah ini bagaimana? Wah saya penuh Roh Kudus. Tapi kita tidak bisa berdisiplin, tidak bisa menguasai diri. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, akan termanifestasikan dengan kehidupan kita yang ada kasih. Ayat 22, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, mari kita bersama-sama merindukan karya ini terjadi atas hidup kita. Amin. Tidak hanya dikutbahkan, melahir barukan sudah, menginsapkan akan dosa, gampang bertobat. Ya. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Silakan tim musik maju ke depan. Kita akan menyanyikan dengan pujian. Tiada suatu dalam diriku yang mampu